Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pagi ini kita akan selenggarakan ujian komprehensif atas nama mahasiswi Imanda Indaswari, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 1722388. Betul ya? Dengan dosen penguji, saya selaku ketua tim, Dr. Yuwana Tri Utomo SEI MSI, nanti dilanjutkan oleh Insinyur Sugeng Nugroho Hadi MM, terus Dr. Solihah Khairawati SAG MM, dan Dr. Wijiharta SP MM. Karena satu dan hal lain, sehingga kemudian ujian komprehensif ini dilaksanakan secara online. Eh, pada kesempatan pagi ini, pada kesempatan pertama ini saya melalui Zoom ya, Imanda. Mungkin nanti penguji yang lain melalui platform yang lain. Adapun mata kuliah yang diujikan ada 9: manajemen keuangan, manajemen operasi produksi, manajemen mutu, manajemen SDM, perilaku organisasi, manajemen pemasaran, manajemen strategi, pengantar ilmu manajemen, dan materi Sakofiah. Untuk bagian saya itu materi Sakofiah dan pengantar ilmu manajemen. Saudari Imanda, apakah sudah siap? Insya Allah. Baik, mari kita mulai ujian komprehensif ini dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mata kuliah Sakofiah Imanda Indaswari. eh, yang anti pelajari mata kuliah Sakofiah apa saja? Hmm, Macam-macam riba, Terus, terus DEI, terus tentang akad, ya apalagi? terus pilar ekonomi, terus eh, udah. Itu kan bagian-bagiannya ya, Mm-mm. sudah masuk kandungan materinya. Kalau mata kuliah Sakofiah itu sendiri terdiri dari apa saja? Dari DEI, Hmm, fikih muamalah, hmm, lagi, terus ulumul kitab, ulumul hadis. ulumul Quran, ulumul hadis, Oh ya, ulumul Quran, ulumul hadis. ya betul. Hmm. Usul fikih, Terus, oh iya, usul fikih. jadi mata kuliah yang bukan mata kuliah keprodian. Jadi mata kuliah Sakofiah ini diajarkan di semua prodi gitu loh. Mikro, makro, itu masuk juga mata kuliah Sakofiah.
Baik, kita ke dasar ekonomi Islam dulu. Imanda, tadi Imanda cerita tentang pilar-pilar sistem ekonomi Islam. Tolong dijelaskan. Pilar ekonomi Islam itu ada kepemilikan, pemanfaatan, sama distribusi kekayaan di tengah manusia. Distribusi. Mm-mm. Terus, Terus kepemilikan itu ada tiga, kepemilikan individu, mm-mm, kepemilikan eh, negara, kepemilikan satu lagi, kepemilikan individu, mm-mm, betul. negara, negara sama kepemilikan bersama, Iya, umum. kepemilikan bersama. Iya, betul. Alhamdulillah. Itu. Jadi memang kalau lama nggak di kelas bisa hilang itu teori itu. Sekarang contoh-contohnya Imanda apa saja? Kalau kepemilikan individu itu kayak untuk diri sendiri kayak bekerja gitu, ahli Eh, waris. itu sebab-sebab kepemilikan. Kalau kepemilikan itu kan apa yang dimiliki kan gitu. Ahli waris berarti. Eh, 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 Oh, kepemilikan yang dimiliki diri sendiri ya. diri sendiri, kepemilikan individu itu diri sendiri punya apa? Misal punya laptop, punya HP, Hmm. kan gitu kan. Hmm. Hmm. Apa Hmm. saja selain laptop dan HP? Punya, punya rumah, Iya, punya uang, iya. punya pekerjaan. Oh, ya boleh deh, boleh deh. Lagi Eh, untuk 10. kepemilikan eh, Contoh kepemilikan individu 10. Ini banyak banget loh. Sangat-sangat eh, banyak. kayak eh, tanah kalau emang punya bisa nggak sih? Kalau mempunyai tanah ya punya, ya boleh, boleh. Mm-mm. Terus TV, kulkas, Udah berapa tadi? TV, kulkas, terus Hitung, hitung, hitung. Kan Nabi minta 10 rumah, kan? Rumah, TV, tanah, TV, rumah, tanah, TV, kulkas, kulkas, lemari, lemari. Iya boleh, nggak terus apa-apa. Tapi kasih terus satu ya, mobil. oh iya mobil, motor, Terus, sepeda, kalaupun iya. sama Heeh. satu lagi, Belum, tiga lagi, masih oh, 8 ini, masih. Abi itu kok 10, 10. eh, Ayo, yang kebun, dipak, oh, kebun boleh deh, kebun. Tanah tadi kan ikut masuk toh. Hmm, baju, baju, pakaian. pakaian, ya itu sangat banyak sekali Imanda. Kalau disebut 10 saja itu sebetulnya masih masih kurang sebetulnya. Mm-mm. Tapi yang paling penting, Imanda tahu bahwa kepemilikan individu itu kepemilikan yang Allah izinkan bagi individu memilikinya. Itu kan. Mm-mm. Makanya kemudian ada sebab-sebab kepemilikan kan. Ada bekerja, waris, atau daulah, dan lain Mm-mm. sebagainya tadi. Mm. Itu belajar itu enggak tentang sebab-sebab kepemilikan tadi. Belajar. Apa saja coba. Tapi cuma tahu itu doang kayak ya pekerjaan, ahli Hmm, waris. hmm. eh, Udah itu. Ya, tidak hanya itu sebetulnya. Iya banyak. Tapi yang Banyak itu nyangkut berapa? itu Masih ingat nggak? Banyak itu berapa? ada Disebut banyak itu kan ada kalkulasi, ada indikatornya, ada berapanya kan? ada 5 atau 6 ya. Ya boleh. Apa saja? Hmm? Bekerja, ahli waris,
Yang pertama, waris itu yang kedua. Mm-mm. Yang pertama Bekerja. bekerja. Yang ketiga, jadi dari pengertian bahwa kepemilikan individu itu izin Allah kepada individu untuk memiliki sesuatu, itu maka kemudian ada sebab-sebab kepemilikan. Mm. Kalau di dalam kapitalisme kan kepemilikan itu bebas. Siapapun yang Mm. memiliki potensi mendapatkan apapun, ya dia akan bisa memiliki apa saja gitu. Di Islam enggak. Kenapa? Karena Islam mengakui bahwa semua apa sumber daya alam ya, semua harta, semua aset yang ada di muka bumi ini pada prinsipnya awalnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang teori istikhlaf itu loh, Imanda, masih ingat nggak? Mm. Yang Allah memiliki semua sumber daya alam, semua ini menciptaan Allah, sebenarnya Allah menyerahkan kepada manusia. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum wa anfiqu mimma lillahi alladzi atakum. Itu kalau nggak salah di Quran surah An-Nur, An-Nur apa Al-Hadid ya. Itu. Jadi Allah menyuruh manusia menginfakkan sebagian dari harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Itu. Makanya kalau kemudian orang memiliki benda, memiliki harta, kepemilikan pribadi tadi itu apa sifatnya itu melanggar hukum syara, ya nggak boleh Mm. itu. Tapi ada perkara yang pada umumnya melanggar hukum syara, tapi kemudian dibolehkan oleh syara karena kebutuhan, mencuri misalnya, mencuri makanan, ya kan? Kalau nggak mencuri, dia nggak bisa mendapatkan makanan itu. Dan kalau tidak makan, dia bisa mati. Maka dalam konteks ini, karena darurat, jadi boleh. Dan darurat itu hanya sekali, tidak berkali-kali. Itu, itu Imanda. Yang itu menjadi sebab ketiga dari kepemilikan. Bekerja, waris, kebutuhan akan hidup, kebutuhan harta untuk kehidupan itu boleh. Itu. Misalnya juga yang kondisi darurat itu loh ya, tapi kondisinya darurat loh ya, itu. Dia nggak punya pekerjaan, dia kemudian nggak punya keluarga, nggak punya warisan otomatis kan, gitu. Kemudian nggak punya pekerjaan dia itu, tapi kemudian dia butuh hidup. Maka kemudian ngambil itu milik orang untuk makan saja, darurat. Gitu. Selain itu ada juga pemberian harta oleh negara, subsidi, bansos misalnya. Kemudian yang terakhir tuh harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Tidak dengan bekerja, tapi dia mendapatkan harta itu misalnya hadiah. Ya, misalnya juga Mm. apa hibah itu kan itu bisa. Biasanya orang kalau nggak bekerja ingin mendapatkan harta dengan apa mengharapkan belas kasihan orang lain itu. Jadi itu bisa diterima juga sah-sah saja. Sodako misalnya sah-sah saja. Namanya sebab, maka kemudian harus ada sehingga kemudian akibatnya orang punya harta itu secara sah, secara legal, secara syar'i itu boleh itu. Tapi kalau sebab ini nggak ada, maka tidak boleh memiliki harta itu. Di mana disebabkan ada akibat, ya kan? Kalau sebabnya nggak ada, maka akibatnya juga nggak ada kan? Eh, Kalau di usul fikih namanya hukum hukum apa, Imanda? Hukum. Mm. Hukum wat'i, namanya hukum wat'i, usul Mm. fikih itu hukum wat'i. Mm. Sebab, syarat,
rusoh, azimah, sah, Hmm. fasad, batal. Mane, ya, azimah, mane itu ada itu. Lupa ya, udah lupa ya. Iya, iya, itu. Misal kerudung Imanda yang Imanda pakai sekarang ini. Itu kerudungnya siapa? Punya mana? Kerudungnya Imanda. Imanda bisa mendapatkan kerudung menjadi milik Imanda itu sebabnya apa? Hmm, Sebabnya membeli karena Bu- punya uang. Karena punya uang, ya kan? Mm-mm. Pertamanya bukan membeli, tapi uang dulu. Pertanyaan Mm-mm. berikutnya, itu belum sebab ini masih 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 apa masih belum ke substansi pembahasan tentang sebab. Imanda punya uang dari mana? Dari bekerja dikasih nih kawan. Bekerja apa dikasih? Beda loh. Kalau bekerja ikut pemilikan sebab kepemilikan pertama, kalau dikasih dinafkahi oleh orang tua misalnya, berarti ikut sebab kepemilikan yang ke Keempat. kok keempat, Eh, kelima dong. Kan bekerja, waris, ya kan kebutuhan atas harta karena kebutuhan nyambung hidup tadi. Terus pemberitaan harta negara, subsidi. Terus yang kelima, harta yang didapat tanpa kompensasi. Itu kan tanpa kompensasi. Kewajiban orang tua menafkahi anak itu kan kewajiban orang tua. Terus anak mendapat harta atas nafkah yang diberikan orang tua kepadanya. Itu kan lima. alhamdulillah. Itu itu sah, Manda. Manda punya uang dari orang tua karena orang tua menafkahi Manda. Itu sah. Tidak melanggar hukum syara. Dan nggak usah malu. Kenapa? Ya, sudah besar ya, Bi. Ya karena sistem sekarang ya, sistem sekarang itu eh, memang nafkah itu kan harusnya sampai balik saja kan, itu. Tapi karena kondisi sosiologis masyarakat kita yang kapitalisme ini ya sehingga kemudian ya faktanya memang akhirnya harus menafkahi sampai sampai bahkan sampai menikah mungkin ya, atau setelah menikah juga dinafkahi juga. Ya nggak apa-apa kalau memang harus begitu nggak masalah karena termasuk darurat. Memang kondisi sekarang kapitalisme itu darurat darurat banyak. Nah itu sebab Manda ya, sehingga sebab memiliki dengan kemudian mentransfer atau menukarkan kepemilikan itu beda. Sebab kepemilikan itu pertama kali seseorang menjadi milik, menjadi memiliki suatu barang, suatu benda itu. Beda dengan tanmiyatul mal atau mengembangkan harta atau tasarruful mal atau membelanjakan harta atau memanfaatkan harta, infakul mal. Beda dengan itu. Harta sudah dimiliki, baru kemudian ditukarkan. Kan ada pilar-pilar sistem ekonomi Islam itu kan ada kepemilikan, satu. Yang kedua, Pemanfaatan. pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga, Hmm, Distribusi kepemilikan. distribusi kekayaan. Oh, kekayaan. Itu. Nah, Hmm. kalau punya uang dipakai membeli kerudung itu tadi itu pemanfaatan kepemilikan. Sudah punya uang, uangku ini saya belikan kerudung itu. Itu namanya tasarruful milkiyah dalam aspek infakul milkiyah atau dalam aspek tanmiyatul milkiyah. Bisa bisa pemanfaatan kepemilikan itu sifatnya itu menambah ya, dibuat bisnis misalnya punya uang diinvestasikan. Atau kemudian dibelikan kerudung tapi untuk bisnis itu. Kalau satu sekedar dipakai berarti bukan pengembangan, bukan tanmiyatul mal tapi infakul mal Hmm. itu. Tuh, kalau tanmiyatul mal itu harta yang kita miliki bisa berkah, bisa menambah tambah tambah banyak karena dibuat bisnis. Tentu bisnis harus yang halal-halal gitu kan.
bukan judo, ya kan, bukan judi online, bukan riba dan lain sebagainya, bukan apa bisnis narkoba, naudzubillah min dalik, ya, naudzubillah, bisnis uang, uang dijual belikan dengan uang itu kan riba jadinya kan, di pasar uang itu misalnya kan nggak boleh. Tapi kalau kemudian dibisniskan yang halal, misalkan bisnis apa properti yang tidak mengandung riba, bisnis apa kuliner misalnya. Gimana sudah bisnis belum? Oh, belum. Udah belajar bisnis mulai dirintis loh ya. Sebentar lagi Anda lulus. Harus kemudian siapkan kemandiriannya. Atau malah nikah. Cari Oh suami iya yang sih, kaya gitu. Gimana? dengan ini sih apa disuruh ngajar ngajar anak TPA gitu, privat kayak apa satu orang doang sih, Hmm. apa anak anak belajar ikro. Yaitu potensi Imanda. Jadi Mm-mm. potensi itu digali, terus kemudian di dirawat, Mm. diberdayakan. Kalau nggak salah di Imanda dari mana? Palembang ya, Lampung. Lampung ya. Karena bisnis Mm-mm. kopi kan, iya kan? Tapi iya, tapi makanan sekarang tuh susah. Ya Bismillah aja, Bismillah aja. Jadi semuanya susah, kondisi sekarang itu semuanya susah. Ini Mm-mm. kondisi sekarang itu bukan habitat kaum muslimin, Imanda. Termasuk bukan habitat bisnisnya orang muslim. Karena kapitalisme itu. Tapi nggak boleh menyerah, ya. Nggak boleh menyerah, harus diusahakan, berproses, keberkahannya itu nanti Allah yang akan menjamin. Allah yang akan membuka jalan itu. Tuh. Nah itu tanmiyatul mal, tasarruful mal dalam aspek pengembangan harta. Tuh. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah distribusi harta. Itu eh, tanmiyatul mal atau tasarruful mal tadi distribusi juga, tapi sifatnya mikro, sifatnya kecil, Mm-mm. gitu kan? Mm-mm. Beda dengan kalau pelakunya negara, distribusi yang sifatnya pelakunya negara itu. Maka kemudian kita masuk dulu ke kepemilikan kedua. Kepemilikan kedua ada apa, Imanda? Kebaikan Kepemilikan umum. individu, kedua kepemilikan umum. Contoh-contohnya Mm. apa? Mm. Barang tambang yang tidak terbatas. Terus apalagi? Sama harta benda yang punya umum, yang pemiliknya umum. Mm-mm. Apalagi? Hmm, udah Ustaz, dua. Ketiga. Sebenarnya kalau dari jenis-jenisnya banyak lagi. Lebih banyak lagi. Udara yang kita hirup itu kan kita nggak bisa mengkapling ini udaraku. Air ada hadisnya kan, Imanda ingat nggak hadisnya? Enggak Ustaz. Innamal mu'minuna syurakaun fis salas al-kala walma wan nar. Sesungguhnya orang-orang beriman itu memiliki tiga benda secara umum, yaitu padang pasir, dalam hal ini hutan, padang rumput ya, padang rumput dalam hal ini hutan, itu terus kemudian savana yang 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 tidak mungkin dimiliki oleh individu. Terus kemudian alma air, anar api, api di sini juga ada unsur energinya. Jadi ada tiga karakter kepemilikan umum itu Amanda. Imanda. Satu, barang-barang yang ada itu tidak mungkin dimiliki oleh individu. Gimana memiliki udara? Nggak mungkin dimiliki jalan, jalan raya itu kan nggak mungkin dimiliki individu.
ya kan? Terus danau, danau, pesisir pantai itu dimiliki individu gimana kan nggak bisa. Kemudian yang kedua, barang-barang itu dibutuhkan semua orang. Semua orang pasti membutuhkan barang-barang tersebut. Kalau barang tersebut tidak ada, bahkan orang bisa bahaya, bisa kematian. Udara kan, semua orang butuh. Air semua orang butuh. Tuh. Terus yang ketiga, tambang yang depositnya melimpah, melimpah ruah. Apa nikel, batu bara, minyak Mm-mm. bumi, itu kan. Itu. Nah, disitulah kemudian posisi negara yang harus mengelola, mendistribusikannya, kan gitu. Kalau nggak didistribusikan dengan rata, dengan adil, ya seperti sekarang ini yang terjadi. Bahan bakar harganya berapa sekarang? Di Lampung pertalit pertamax berapa? empat Mana? belas ribu 14.000. Padahal barang produksinya berapa sampai segitu enggak? Kurang tahu ya, harus butuh analisis ya untuk bisa ke situ ya. Itu. Baik, eh, waktu kita masih 5 menit lagi, Manda. Kita ke mata kuliah kedua, ya, pengantar ilmu manajemen. Apa yang Imanda pelajari? eh, tentang definisi manajemen, Ya, heeh. terus fungsi manajemen. Apalagi? Udah sih, nggak banyak. Ya Ya harusnya banyak. tentang ntar ya, Kalau Imanda nanti tentang jadi juragan kopi misalnya, ya kan? Atau tadi aja yang dekat dengan bisnis, apa yang Imanda rancang menjadi pengelola TPK, TPA atau TPQ. Itu. Apa yang Imanda siapkan? Sebelum kalau ngajar, Imanda melakukan apa dulu? riset, Oh, eh Masya Allah. Risetnya Imanda tentang apa tuh? Oh, jadi ingat riset. eh, riset Iya, penelitian Imanda, skripsi Imanda tentang apa? TikTok. TikTok, ya kan? Ya, Alhamdulillah, itu kan. Jadi prinsip-prinsip dari pengantar ilmu manajemen itu POEK itu loh gimana? Planning, organizing, Iya, actuating, controlling itu. Maksud Abi itu planning, mau Abi tanyakan, Abi ingatkan oh, itu iya, planning, organizing. actuating, kontrol. Apa itu coba jelaskan, Manda? Planning itu tentang rencana organisasi itu. Hmm, Planning, organizing itu tentang organising itu tentang perencanaan ya sih. rencana itu planning, Manda. Hmm, organizing itu pengurusan. Planning, organizing, pengurusan, ya, pengorganisasian. Hmm. Misal, Terus, terus lanjut dulu, ya, lanjut dulu, boleh. Hmm. terus directing. Directing. Kan poek, Oh, planning, organizing, actuating, oh ya, controlling, kan, activating. gitu kan. Hmm, activating itu kayak apa tanya Hmm. tentang penerapan gitu. Actuating, implementasi, penerapan, pelaksanaan, Hmm, aktuasi. implementasi Iya, penerapan. implementasi boleh. Terus yang terakhir, Controlling itu bentuk kontrol dalam organisasi. ya, boleh deh. Mengontrol, Mengontrol atau mengevaluasi atau kemudian evaluasi. meski kemudian ada berikutnya ada pasca pengontrolan itu ada outcome kan itu ada output ada outcome kan proses manajemen begitu kan ada input Input, berproses ada output output,
Output sudah selesai. Tapi sebagai leader, pemimpin, ada outcome tidak? Out tapi come, bukan output lalu terus keluar gitu aja. Itu. Hmm, Tapi itu butuh apa? Jam terbang ya. Imanda harus itu ilmu praktek kok Imanda sebetulnya. Itu. Imanda ketika mau ngajar TPA, melakukan planning apa tidak? mm-mm. Planningnya apa? Misalnya. Planningnya kayak ya apa anak ini misalnya harus mencapai target misalnya kayak sehari itu harus bisa menghafal gitu. Mm, Menghafal. Rencana menghafal kayak ikro-nya gitu, ikro ikro alif bata gitu kan. Nah, itu harus misalnya satu pertemuan udah hafal gitu. Alif bata kok dia hafal. Alif bata itu Diingat ya. diketahui kan, Eh, ditunjukkan kan. iya, Kecuali kalau surah-surah pendek. iya. Imanda hafal nggak surah ekspor impor di juz amma? Masih ingat nggak? Ini abi guru Lupa. ikronya, abi guru TPA-nya Imanda. Anakku Imanda, tepuk pramuka, tepuk pramuka, tepuk anak soleh. Itu yang itu loh Manda, yang apa? Quraisy itu. Quraisy itu kan ada ayat yang menceritakan tradisi masyarakat Quraisy Hmm, yang ekspor impor. Rihlatas Syita Iwa Soif hmm, itu kan, itu ayat ekspor impor Imanda, sebenarnya ayat di mana menceritakan orang-orang Quraisy itu pada musim kemarau dia pergi ke Syam apa ke Yaman ya, itu untuk membawa barang-barang dagangannya, kemudian ditukar pulang dari Yaman atau Syam tadi itu membawa barang dagangan juga. Sementara kan Quraisy itu kan di Saudi kan, di di tanah Arab di Saudi. Dan Syam dan Yaman itu kan luar negeri dalam konteks saat hmm, itu sudah di luar tanah Arab, di luar apa Saudi Arabia. Ya itulah di Mekah Medina, itu di luar Mekah Medina kan. Itu. Makanya itu ekspor impor. Coba dibaca Imanda. Li'ila fi Li'ilafi Quraisy. Quraisy ilafihim rihwata sita'i wa sayyidah falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang serius lah. Yang khusyuk. Yang khusyuk. Ulangi lagi, ulangi lagi. Menghadirkan idrok silah billah. Ya ingat, ini Al-Quran itu kalamullah. Al-Mu'jiz, Al-Munazal ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mangkulu lana tawaturon wal muta'abbadu bihi tilawatan. Membacanya ini ibadah. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Latta iwal sadaqah rabba hadzal alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, ya sambil dipelajari apa makhrajnya, diperbaiki, dilatih terus ya. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik Imanda ya, cukup sekian ujian kita selesaikan untuk mata kuliah Sakofiyah dan mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Setelah ini nanti Imanda akan diuji oleh dosen berikutnya sebagaimana tadi yang di awal disampaikan ya. Selamat, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa Terima kafaratul kasih. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.